mencoba di 2008 udah meninggalkan semua yang ada di Amerika, nekat pulang ke Indonesia. 2008 bermusik gagal. Kirain udah begini. Sukses berat. Armada. Jauh-jauh kangen band. Iya. Suara gitu. Kita dulu berasa kayak aku orang kaya. Kan? Kita nontonnya film TV-TV Amerika, TV-TV Eropa yang gitu. Kakek kekar, kaku karena kaki kenapa aku karat. Oh! Kembali lagi bersama kami cewek sisters dari WOD. Lo kenapa jadi centil begini dah? Gue kalau misalnya dapat bintang tamu cowok pasti gini. Pasti centil. Iya, kenapa ya? Padahal gue yang ngefans lo, bukan lo. Masa sih? Tapi gue juga suka sama dia. Salah satu filmnya dia tuh yang dia menjadi salah satu aktor yang cukup ternama di Indonesia. Oh, jadi itu ya? Sejarah itu. Kalau itu ya, Soekarno ya? Oh, iya, benar. Ini semua pasti ya Broensis pada berpikir gitu ya. Ini kira-kira kalau dari film Soekarno siapa sih gitu? Jangan ngurang, jangan begitu dong. Iya ya. Siapa Iya, sih? siapa sih? Nah, kan enak begitu. Oke, kita kenalan bintang tamu hari ini. Tante Ginting. Bukan baru mau teriak Aryo Bayu. Jangan dong. Soekarno. Bukan. Kan di dalam film Soekarno kan Iya. Iya. Ada banyak sih. Aryo Bayu, gue tuh Aryo Bayu paket hemat. Kita baru ngobrolin tadi si tinggi dan si Iya, makanya untungnya pas di film Soekarno kita duduk ngomongnya. Hampir semua Jadi adegan duduk. sama semua kan. Ada berdiri sama Mas Lukman aja, jadi sama tingginya. tingginya Oke, kalau sama Mas Lukman aman. Apa kabar? Baik. Kalau misalkan Terima kasih, sapaannya Bang. orang Karo gimana? Menjua-jua. Maju-jua. Oh iya, maju-jua. Karena Tante Ginting itu dari Karo. Karo. Kita juga tadi habis dapat ilmu lagi dari Betul. Abang tentang perbedaan beberapa suku ya. Ya, Suku yang ada di Sumatera. Di sekitaran Danau Toba. Iya. Jadi ada Karo, ada Toba, terus Ada Simalungun, ada Pak, ada apa lagi ya? Ya, lupa lagi. banyak lah ya. Ada lumayan 5 ya. sih, ada 5. Dan itu nyari taunya detail segala macam sampai ke siapa tadi diceritain? Iya, waktu itu ngobrol sama ada profesor di S3 Wow. di Belanda dan dia itu sosiologi, pokoknya tentang kehidupan masyarakat Sumatera, fokus studinya dia gitu di Belanda untuk ya pengen belajar aja lah tentang perbedaan suku-suku yang ada di Sumatera ini gitu. Iya, karena sempat diserang ya. Sebenarnya yang diserang itu yang nulis artikel ya, bukan saya, karena saya tidak bilang apa-apa. Ya, tapi karena ada di depan layar ya, Itu jadi dia. ya keren. Makanya karena ini adalah seorang Tanta Ginting ya. Itu dia. Jadi kita serang aja Tanta Ginting. Tapi Iya. santai dong habis itu yang Udah aman. Karena emang udah akhirnya orang tahu bahwa ya ini clickbait, yang mereka serang tuh clickbait. Iya, Karena pada clickbaitnya. apalagi zaman sekarang, ya waktu itu juga untuk supaya kita artikelnya Baca. dilihat orang, Iya, diklik benar. orang kan. Banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya orang-orang tuh dapat duitnya kan dari kliknya Betul. manusia-manusia di internet inilah gitu. Iya, Udah, ya berarti udah, nanti- paling bener bikin kontroversi
judul yang kontroversi, orang klik udah dapat tuh ininya gitu. Iya, benar. Berarti nanti Trafiknya. jangan lupa kita nanti kalau bikin clickbait episode Tanta Ginting. Iya. Masalah lagi. Tapi kan itu menambah pamor deh. Saya yang terkenal karyanya aja. Iya, benar. Sayangnya nggak Benar. apa-apa. Emang seorang Tanta Ginting maunya dikenal sebagai seorang Apa ya? seniman. Nah, masalah aktor kah? gini. Jadi kan gue tuh ada beberapa selama karir gue di entertainment sampai sekarang ini gue ada beberapa dapat penghargaan kan, dapat piala dan segala macam. Nah itu semua penghargaan gue taruh di atas piano gue. 2 hari yang lalu gue lagi main piano nih, terus gue merhatiin piala-pialanya nih. Pas gue lihat, kok sekarang udah lebih banyak piala di olahraga ya? Kok yang di acting nggak nambah-nambah ya? Ini apa gua udah mulai bergeser nih karirnya. Jadi gua mau bilang aktor juga, tapi udah segini aja. Malah banyak ini, tenis, dari volley, dari golf, banyak banget pialanya kok. Tapi yang acting kok segitu-segitu aja. Jadi sekarang emang rencananya mau pindah kan? Nah. Kan? Tapi kan dulu kan katanya insinyur. Iya betul. Nah, betul. sebelum insinyur apa tuh? Nggak ada ya, anak kuliahan aja ya? Anak kuliahan aja. Musik. Oh musik Tapi kan? musik sampai sekarang masih dong. Sebenarnya tuh pulang jadi kan waktu itu kan gue emang masa kecilnya tuh di Amerika lamanya 14 tahun. Pindah lagi balik ke Indonesia itu pengen masuk ke dunia musik, berkarir di musik. Oh, justru pengennya ke dunia musik. 2008. Nah, waktu mencoba di 2008 udah meninggalkan semua yang ada di Amerika, nekat pulang ke Indonesia. 2008 bermusik gagal. Kirain udah begini. Sukses berat. Karena gue waktu itu pop rock alternatif. Oh, pop rock. Dan bahasa Inggris pula. Karena kan gue tuh emang udah ngeband dari Amerika tuh udah ngeband. Terus ya nekat aja pengen bawa karya musik gue ke Indonesia. Nggak taunya waktu 2008 itu pop lagi Melayu. Lagi pop Melayu. Bukan ya, pop rock. yang kayak siapa? Armada. Jauh daun, kangen Armada. band, Iya. suara gitu. Gila nyamcok-nyamcok. Iya. Gak ada yang dengerin. 2008 ke Indonesia, berarti kita Iya. flashback lagi, mundur lagi ke belakang ya? Boleh. Kita mundur ke belakang ya. Kita Tanta Ginting. kita pengen Gua mulai ya? Silakan. by the way Brosis, kita masih ada di Hotel Monopoli Kemang loh. Kasih kali dong Coca-Cola itu loh. Esnya keras. Oh keras. Kita masih ada di Hotel Monopoli Kemang ya guys. Yeay, menyenangkan sekali tempatnya. Karena lucu kan, kamarnya tuh dia cukup luas, ini yang eksekutif. Masih tapi ada juga yang deluxe, yang standar roomnya gitu. Tapi serunya di sini ada rooftop, ada gym. Terus kolamnya udah pasti lah gitu. Terus ada bar-barnya gitu. Restoran. Di hari tertentu rooftopnya musiknya beda-beda. Bener. Orang dalam. Mana kawan dia? Nggak orang dalam, cuma karena waktu itu gue lagi salah pengen kirain jazz gitu kan. Nggak tahu lagi punk rock lah. Punk rock yang teriak-teriak. Iya. Jadi kita berkata salah gitu. Salah malam. Oke, kita flashback lagi ke masa umur berapa? Masa remaja, masa kecil, kayak lucu kali ya. Iya. Nah, masih inget dong masa-masa kecil dong. Berapa bersaudara ya, Bang Tanta? 3 saudara, aku anak paling kecil, anak nomor 3. Oh, anak bontot. Bontot. Yang pertama laki-laki, Shalendra namanya, Shalendra Ginting. Bless you. Yang kedua cewek namanya Eva Ginting. Sekarang yang tua sekarang di Belanda. Yang nomor 2 di Texas. Amerika. Jauh ya. Satu-satunya cowok dong. Cewek. Satunya cewek. Bukan. Cowok, cewek, cowok. Oh, cowok, cewek, cowok. Oh, yang di tengah ya. Yang cewek. Yang atas, yang atas cowok ya. Cowok. Shalendra Ginting cowok di Belanda. Eva Ariasta Ginting di Amerika, Texas. Tanta Ginting kemana-mana. Tapi kalau misalnya dulu nggak decided untuk balik lagi ke Indonesia, berarti sebenarnya masih stay di Amerika. Masih stay di Amerika dan masih jadi tukang insinyur. Masih jadi tukang insinyur. Betul. Orang tua di mana? Masih di sana juga. Oh, orang tua di sana. Jadi kita semuanya itu di California awalnya. Okay. Dari awal tuh abang dulu waktu itu sekolah. Jadi sebenarnya awal mulai kenapa kita pindah ke Amerika itu ya pengen nyekolahin abang aja dulu. Oh gitu. Oh, berarti Bang Tanta masih umur? Pas aku pindah itu. Masih begini? Masih di Enggak, 14.
Oh, udah 14 tahun. Udah kelas 3 SMP lah. Oh. Tapi waktu itu abang dulu, terus pas dilihat ternyata kan waktu itu dolar tuh nggak mahal. Orang tuh mikirnya waktu itu kan, wah ke Amerika berarti tajir. Enggak, dolar tuh dulu cuma 2.000. Yes. Iya, Jadi masih. kita punya duit ya yang cukup, itu bisa hidup yang lumayan untuk sekolah ya, bukan yang untuk yang lifestyle yang Berlebihan. Kalau yang cukup sih masih bisa. Pas lihat oh bisa, akhirnya kakak sama aku dikirim juga. Jadi akhirnya ya nggak sengaja aja. Awalnya gara-gara kita waktu itu liburan ke sana terus ketemu sama saudara jauh. Nah dialah yang kebetulan dia kerja di universitas dan dia tahu tentang pendidikan di Amerika, dan bokap tuh orangnya pendidikan banget. Ya udah sekalian deh gitu, karena pas dihitung-hitung ternyata nggak mahal. Oke. Ya udah pertama abang, tahun depannya kakak sama aku lagi. nyusul. Gitu. Berarti Tadi itu kita cuma mau sekolah doang. Udah sekolah, kelas sekolah pulang. Nah karena kita pindahnya waktu tahun 94, pas aku baru lulus SMA, terjadilah 98. Iya benar. Nah yang di Indonesia yang ngomong, udah ntar aja, nanti dulu jangan pulang dulu. Ini Iya. lagi belum jelas nih. Stabil. Belum stabil. Ya udah akhirnya kita sekolah Stay dulu di lagi, sana. nerusin sekolah. Terus kan dulu kan komunikasi nggak segampang sekarang ya. Kita tuh kalau mau ngobrol sama teman-teman yang di Indonesia harus Pakai beli merpati? kartu. Oh, kira pakai Enggak merpati. dong, jauh banget mati gitu ya. Sampai Hawaii udah. Lain kira pakai merpati. Iya. Iya. Ya maaf ya, maaf. Biasa pakai paus bisa kalau pakai paus. Yang bahasa itu. Beli kartu. Beli kartu itu pun ribet gitu. Jadi kita beli kartu, kadang-kadang koneksinya nggak bagus, jadi tiba-tiba suka putus tengah jalan. Akhirnya ya udah, persahabatan tidak seperti kepompong. Jadi Tercerai-berai lah tercerai-berai gitu, udah nggak tahu nomornya mana, nomornya berapa segala macam, nggak ada email-emailan. Waktu itu akhirnya baru mulai American Online. Iya AOL masih 56K, kalau kita mau connect ke internet masih bunyi. Gila ya. Iya. Itu lama banget lah gitu. Jadi akhirnya ya udah, persahabatan dimulai di Amerika semua akhirnya bertumbuhnya. Yang di Indonesia malah udah nggak ketemu. Jadi hilang ya satu-satu ya. Oh berarti dulu kecilnya di Sumatera? Di Palembang. Oh di Palembang. Lucu, jadi gimana sih ceritanya? Jadi Nah, makanya juga bilang hidup gue pindah-pindah mulu. Lahir Jakarta. Lahir Jakarta. Waktu umur 1 tahun, bokap dikirim ke cabang yang Palembang kerjaannya. Oke. Di Pupuk Sriwijaya. Awalnya Pupuk Sriwijaya di Jakarta, tapi pas 81 di kirim ke Palembang. Akhirnya aku dari umur 1 di di Palembang. Lahir lah 81. Iya. Itu sampai kelas 4 ya. SD. Sampai kelas 5 SD. Oh 5 SD. 5 SD pindah lagi di Jakarta. Gitu. Pindah ke Jakarta. Bolak-balik. Iya, Pindah ke iya. Jakarta, baru sampai kelas 1 SMP itu pindah ke Amerika. Jadi pas di Amerika tuh pas mau naik kelas 2, tapi pas di tes untuk placementnya matematika sama apa ya waktu itu ya, matematika sama sainsnya tuh oke untuk masuk ke langsung Level selanjutnya. high school. High school di sana kan mulai dari kelas 3 SMP. 9. 9, kelas 9 3 ya. SMP-nya sini Kelas- gitu. iya. Jadi aku langsung skip. Tapi bahasa Inggrisnya bodol. Karena enggak sama sekali enggak persiapan untuk pindah ke Amerika. Tadinya kan cuma abang doang gitu. Iya. Tiba-tiba di ini juga belum bisa bahasa Inggris, belum bisa ngapa-ngapain, pindah ke Amerika. Ternyata tapi bisa. Masalah di sana ada namanya English as a second language. Jadi pas di SMA itu aku kelas bahasa Inggris itu benar-benar belajar Dari dasar banget ya. Dasar banget. A B C bisa bener sampai nyanyi kayak gitu. Nah, jadi kayak LPK dong. Betul. Nah, gitu. sekolah high school di sana tuh gitu. Pokoknya kemampuan kita seberapa ya Di segitulah. situ yang dimasukin. Jadi gua dipaksa untuk oke, harus oke. 9 kelas 9, harus kelas 10. Jadi waktu itu walaupun aku matematikanya kelas 10, bahasa Inggrisnya masih kelas bawah. bawahnya. Oh gitu. Oke. Jadi Tapi sana kalau dia- sekarang udah cacicus ya kalau bahasa Inggris. Kembang kuncus. Kembang kuncus. Kayak dubur Di Palembang itu berarti dari umur 1 tahun sampai kelas 5 SD. Iya, sampai kelas sampai 10. Berarti kakak pun di sana juga kan, Semua. sekolahnya bareng-bareng kan, Bareng sama-sama. terus. Satu sekolah.
Iya, waktu itu mereka udah SMP. SMP mereka ya? keluar karena waktu itu sekolah di komplek itu cuma sampai kelas 6 SD doang. Oh, berarti SD-nya sendiri dong. Ada SMP-nya teman waktu itu mereka ke SMP yang di luar ada yang lebih bagus, SMP Katolik gitu. Tapi ada perbedaannya nggak sih? Maksudnya kan awal tuh berarti sebenarnya bukan lahirnya, besarnya kan di Palembang dulu nih. Kalau Palembang kan bukan terlalu ibu kota banget gitu kan ya, compare sama yang pas pindah ke Jakarta gitu. Permasalahannya waktu kita di Palembang itu kita di komplek Pusri. Jadi ada 2 komplek yang high tech banget waktu itu di Palembang. Komplek Pusri sama komplek Pertamina. Itu tidak seperti kota Palembang pada umumnya. Jadi kita ada bioskop di dalam. Ada parabolanya lengkap. Ada lapangan, ada driving range-nya, ada helipad-nya, lapangan tenis, pokoknya lengkap. Lapangan kolam renangnya juga ada 2. Pokoknya nggak seperti Palembang pada umumnya pada saat itu. Jadi mereka tuh emang udah, karena mereka mungkin kerja sama yang luar negeri kali ya. Jadi standarisasinya beda tuh. Jadi listrik juga kita nggak kesusahan. Jadi AC itu 24 jam. Wow. Listrik nggak pernah mati, lampu kamar mandi nggak pernah dimatiin, pokoknya udah terang. Nah, justru pas pindah ke Jakarta beda udah bukan di komplek lagi kan. Tiba-tiba pas kita keluar dari kamar mandi, jangan lupa matiin lampu. Kita kenapa harus matiin lampu? Listrik bayarnya. AC nggak ada, kipas angin gitu. Karena mahal listriknya. Kalau waktu itu masih semuanya masih dibayar sama perusahaan karena di komplek perusahaannya. Di pabriknya kita gitu. Jadi perbedaannya justru jadi pas ke Jakarta malah jomplang turun. Gitu. Terus nggak ada supir waktu itu masih jadi kita masih pakai jemputan kalau ke sekolah. Iya, kalau sekarang pakai jemputan. Kalau dulu sana ada supir. Pokoknya wah lengkap. Kebetulan bokap juga posisinya juga bagus. Jadi fasilitasnya menyenangkan sekali. Jadi sebenarnya dulu berasa kayak aku orang kaya. Kita nontonnya TV Amerika, TV Eropa yang gitu. Pas sampai sana cuma TV Indonesia saja. RCTI waktu itu masih cuma udah ada TPI. Iya. Gitu. Tapi dulu berarti nggak nonton Lenong Bocah, apa nonton kan? Lah. Itu tahun berapa? 94. 92. Aku udah pindah ke Amerika. Oh iya benar. Channelnya nggak dapet di sana. Nggak ada. Iya. Bolehnya nyampe. Nggak nyampe. Karena merpatinya udah kecapean. Nah, di antara 3 bersaudara ini siapa yang paling iseng, siapa yang paling jahil, siapa yang otaknya nih yang suka Feeling gue ya. Gue nih Tante Ginting. Gue paling kreatif yang pastinya. Gue suka banget. Jadi dulu tuh suka menghibur orang dari dulu. Jadi setiap kali ada rame orang, gue suruh joget-joget. Suruh main masih gitar-gitar. break dance. Oke, kayak Cesar. Enggak dong. Udah gitu dulu sempat dibeliin sama bokap tuh kamera handycam. Itu gue belajar bikin. Ini gue sekarang lagi nyari nih di mana tuh video-videonya yang dulu gue bikin. Jadi gue dulu sempat bikin kayak dokumenter gitu-gitu waktu masih kecil. Dokumenter kayak ngikutin orang gitu. Jadi ya terus gue sering berandai-andai lagi acting sendiri, jadi lagi di tempat perang gitu-gitu, pakai bahasa Belanda, tapi Belandanya bahasanya kayak halo gitu lah, pokoknya pakai bahasa sendiri. Iya, berarti masih kecil ya. Oh iya, berpikir mungkin karena belajar sejarah gitu kan, aku VOC ceritanya. Iya. VOC gitu. Saya bule. Nah itu dari kecil tuh gue udah ke situ. Terus gue ingat banget umur 8 tahun tuh udah belajar gitar, karena kalau orang Medan tuh dulu suka dateng nih saudara-saudara dari kampung untuk ditampung sama bokap untuk disekolahin di Palembang, di kota yang lebih inilah gitu. Jadi banyak banget anak-anak muda dulu di rumah kita ada gitar, boleh belajar gitar. Oh jadi bareng ini ya. Oh kreatif Dan berani iseng ya. Iya, dan emang biasanya iseng. kalau orang Sumatera Utara biasanya kan emang bermusik itu adalah denyut nadiku gitu kan. Ditambah lagi bokap juga pencinta seni karo. Jadi dia sering banget mengundang musisi-musisi tradisional dari Medan, dari Tanah Karo ke Palembang untuk bikin namanya gendang-gendang. Gendang-gendang tuh kayak
apa ya paguyubannya gitulah. Khusus iya, orang iya, Karo iya. gitu. Oh, Jadi gue gitu. deket lah dengan dunia seni gitu. Dari kecil gue ingat banget juga waktu dulu kita punya organ yang dilesin sebenarnya abang gue. Abang gue tuh dilesin tapi dia nggak pernah suka. Setiap hari dilesin dia nangis. Masuk kamar. Nggak masuk Ada ke gurunya. ininya, iya. Gue duduk samping gurunya. Gimana sih? Gimana Ajarin gue sih aja. caranya? Akhirnya gue belajar juga. Pada akhirnya sampai sekarang ya yang Kepake semuanya kan kepake jadinya. semuanya. Dan bisa bermusik cuman gue doang. Abang gue bisa main piano, cuman dikunci C doang. Teng. Kalau ya Kalau pakai nggak piano, kalau pakai keyboard nggak apa-apa karena bisa ditranspose, bisa. Iya. Kalau pakai piano, Piano kan akustik, susah. Ya, sulit. orang akan ngikutin dia. Kuncinya nggak bisa di situ. Udah gue cuma bisa di C. Orang bisa ini ya udah ini aja gitu. Iya. Tapi Iya. jauh nggak sih beda umurnya? Ini yang saya lupa ya. Nah, Mereka di tahun berapa? 77, 78 ya? oh berarti nggak jauh-jauh banget dong. 77 apa 76? Pokoknya kepala 7 dua-duanya. Iya, betul, Kepala betul. berarti nggak gitu-gitu jauh dong ya. Iya, nggak paling jauh. 3 tahun. Iya, cuma hobi kita tuh dari kecil udah beda-beda. Beda-beda. Abang gue tuh lebih suka waktu kecil tuh balapan, dia mobil. Otomotif. gilanya. Otomotif banget Otomotif. anaknya. Kakak gue tuh belajar banget yang cewek. Akademi. Akademi Iya. banget, dia di kamar terus gitu, belajar, baca segala macam. Justru yang gua terakhir sendiri ini yang seni. Jadi gue Seni. kemana-mana, gue main sama orang yang lebih dewasa lah, main keluar segala macam. Lebih banyak pengen cari tahu ya. Penasaran anaknya. Penasaran ya? Kepoan banget gue dari Kepo kecil. ya? Jadi gue bisa melakukan apapun yang sekarang gue bisa lakukan itu karena berkat kekepoan gue. Jadi kayak itu gimana sih caranya? Itu gimana sih? Dan gue nggak malu-malu nanya orang. Nanya orang. Gue tuh jadi biar dapat ilmu ya. Gue tuh jadi Kayak dia, kayak dulu dia dulu begitu Enggak, soalnya. Karena apa namanya, dengan mukanya abang gitu ya, waktu kecil gue tuh jadi kayak visualisasiin di otak gue gitu. Itu gimana caranya? Kayak mana tuh? Iya. Kalau itu kan Medan, ini Palembang. Oh, Palembang. Jangan mainnya. Oh, Cemanu. Oh iya kan di Palembang ya kecilnya ya. Ajar aku loh. Dan nyebelinnya bahasa Palembang awak itu artinya kamu. Sebentar, bukan nyebelin, maksudnya buat elu, ntar tahutin ntar lu di lagi. Bukan nyebelin dalam arti kata yang sama, Oh oke. berbeda arti. Berbeda arti. Kalau di Medan, awak itu Saya. saya. Palembang, kamu. Bingung kan? Awak. Ya awak kan harusnya kan saya. Kalau Awak. Sumatera Utara, awak tuh saya. Iya. Saya. Awak. Iya. Ah. Uak gue. Uak gue. Awak. Kalau Palembang, awak tuh kamu. Oh. Iya. Oh. Mana kabar awak? Gitu. Mana awak tuh? Kalau ini awak mau itu pening pala awak gitu. Kalau Iya, kalau pening pala Medan awak. itu Iya. pening kali pala awak ini ya. Iya. Oh, iya. Makanya jadi kadang-kadang kalau ketemu sama orang Suka pada ketukar, bingung. suka ketukar. Maksudnya masih awak gue apa lu maksudnya gitu. Kita main game dulu kali, Ca. Hah? Mau gak sih? Masa sini? Iya, Nek. Lomba lari. Enggak dong. Jangan. Gak usah yang susah-susah, kita enggak. Kalau ini kan beneran atletik ya, Bo. Anjung. Olahraga banget gitu loh. Kita yang standar-standar aja boleh ya? Boleh. Boleh ya, kita standar-standar aja ya. Kan karena seniman kan. Kalau seniman itu tuh pasti untuk mengucapkan artikulasi itu pasti lebih oke dong. Wow. Ya dong, harus. apalagi kan film segala Betul, macam semuanya teater. kan. Nah, artikulasi. Nah, oke kita akan bermain tongue twister. Aduh. Iya. Lalalala. Jadi ini abang lihat aja sendiri ya, tapi Jangan lihat dong. Apa, Ah, boleh deh. kalau enggak nanti ini kayak kemarin apa? Birowo. Birowo juga jadi pusing. Hah, apa katanya? Itu. Tapi ini kita kasih tahu yang ini dulu ya, berarti kan gitu. Nih, abang baca ini, tapi harus cepet ya bang ya. Oke, berapa kali sekali aja? 5 kali lah, atau 3 kali lah. Boleh lah. 3 kali. 3 kali. Karena ini panjang kali nih. Ini panjang kali. Ini Iya. panjang kali nih. Tapi harus cepet ya bang ya. Nah, Wah, kelihatan. Oke. Oke. Kelihatan kan? Apa harus pakai kacamata baca? Masih udah habis lasik. Oh, habis lasik. Oke, ready ya? Ready ya? Oke. 1, 2, 3. Buburan beli bebek babon bebek buburan besar banget. Buburan beli bebek babon bebek buburan besar banget. Ini buburan beli bebek babon bebek buburan besar banget. Oh, udah bisa. Buburan beli bebek babon bebek buburan besar banget. Nah, terakhir buburan beli bebek bener. Buburan beli bebek babon bebek buburan beli.
Buburhan beli bebek babon bebek buburhan besar banget. Sulit kan? Sulit kan? Bebek babon tuh apa? Nggak ada. Edo ada aja kelakuannya. Mana sih Edo? Cek lagi kata-kata yang lain. Kabur dia. Oh dia kabur, dia takut ada ini lagi, takut dimarahin lagi ya. Ini kan ini gampang. Oh, ini aja, ini. ini aja. Kali. Ready ya? Kodok. Siap. Ready ya? Ya. Ready. 3, 2, 1, go. Satu soto susu super, susunya satu soto susu super. Oh, bisa. Satu soto. Oke. Satu soto susu super, susunya satu Saya banget dulu. Oke. Satu soto susu. Gue suka ya. Satu soto susu super, susunya satu super satu. Susunya satu soto susu super. Oke. Satu soto. Udah, lidah gue copot tadi. Lagi. Satu soto susu super, susunya satu soto susu super. Bayangin kalau tiba-tiba itu jadi skrip. Ya kan? TK 36 loh. Ya itu udah baca loh. Iya. Itu udah baca loh, ini sambil baca loh. Sama kemarin Birawo juga begitu. Bang Indra Cuma masalahnya otak kita kadang-kadang lebih cepat daripada mata kita. Iya. Jadi udah nggak sakit duluan. Iya. Mau satu lagi apa udah? Ayo mana? Kalau ada lebih susah lagi ayo. Itu Oh, ini mah gampang ini. Kayak kakakku gigi kamu. Iya. Itu kemarin ya. Iya, Kaki. yang punya si Aduh, Indra. hafal gua. Ada. Si Indra dia Bang Indra udah yang kayak Udah langsung give up. enggak, udah. Gua nyerah kata dia gitu. Akhirnya gue bilang, oke kalau gitu lu tebak gerak bibir gue ya Bang. Hah, Masa tebak gerak bibir pecel lele licin libido apa sih kalau begitu? Mana ada pecel lele lagi Berarti libido? kita tahu kan otak dia kemana kan? Kita tahu otak dia kemana berarti. Kalau lu jangan aneh-aneh ya, gue bilang gila kali. Terus udah gitu abis ngomong libido minta kencing dulu. Katanya kekelet dulu. Bisa nggak gue kekelet dulu katanya. Langsung cekek belut dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang mana? Oh ini ya kakek-kakek ya. Mm-mm. Kakek-kakek, kaki kekar, kaku karena kaki kakek kena. Waduh. Nah, itu pakai kakek-kakek deh. Panjang amat. Ya yang Enggak yang kakek-kakek doang. Oh, yang kakek. Yang kakek-kakek sampai sini. Kaku karat. Oke. Ready ya? Ready ya? Dia jago ini mah. Oke. 3, 2, 1, go. Kaki kekar kaku karena kaku karena kaki kena kaku karat. Oh, oke. Kaku karat. Oke. Kaki kekar kaku karena kaki kena kaku karat. Aduh, dikit lagi. Yang karat nih gue jadi. Iya. Oh, mungkin gue udah. Kaki kekar kaku karena kaki kena paku karat. Oh. Gitu ya. Harus ngerap Langsung ini. gitu. Emang kreatif ya. Kayaknya emang harus digituin. Emang kreatif ya. Kalau enggak jadi overthinking. Overthinking. Oke. Libra banget. Libra. ya. Ote banget deh. Kan di antara bertiga itu kan beda-beda tuh. Iya betul. Ya iyalah kan 3 orang beda kan. Maksudnya jalurnya tuh beda-beda. Oh, iya. Sampai di Amerika sana juga kan jalurnya beda-beda. Abang juga teknik elektro, Iya. kakak tuh yang manajemen ya. Dia ke Bukan, ekonomi. Apa sih namanya itu? Akuntan. Akuntan. Yes. Terus yang pertama Yang pertama dia lebih ke bisnis kebanyakan. nah bisnis. Nah, itu beda-beda tuh. Beda banget. Tiga-tiganya. Beda banget. Makanya kita jarang ketemu. Tapi kan Jarang jauh ketemu. juga kan. Ya, dari perinian kita, dari pergaulan Tapi kan kita waktu juga itu- beda-beda semua. oke. Pergaulannya beda-beda. Oh, itu temenannya nggak sama. Beda-beda. Beda-beda karena dia itulah, yang satu di bisnis, yang satu anak sekolahan. Oh. Gue lebih ke anak-anak musik dulu. Oh, jadi nongkrongnya pun beda-beda. Beda. Abang gue lah yang lebih dekat ya, karena dia juga di musik juga gitu. Cuma nggak seserius gue gitu. Kalau gue musiknya sampai entah kemana-mana. Gue sempat touring juga. Jadi gue punya band, gue tour ke sekitaran California itulah, Southern California. Gue tour main ngeband di
konser di klub-klub gitu di Hollywood. Oh, Kalau abang gue gitu. cuma di rumah sama gereja udah gitu doang. Kalau gue tuh sampai Sampai keluar ya. nah itu pergaulannya beda Emang juga. pergaulannya beda banget ya, seru Tapi seru banget. Maksudnya Iya dulu loh. pas lagi manggung-manggung gitu kan. Iya, betul. Sekarang di sana bule-bulenya cakep-cakep. Ya, nggak semua ya. Ada yang nyangkut gak? Ada yang nyangkut dulu. Yang di sini nyangkut. Jangan ketawa. Aduh. Gue pernah sekali manggung di klub. Ini klubnya klub biker gitu. Pokoknya rough banget deh. Namanya Road Dog apa kalau nggak salah. Gue lagi main, tiba-tiba dengan randomnya ada wanita cantik pakai baju putih gitu kan, datang. Bukan. Nyeletuk aja. Dewi Sandra nggak taunya. Hah? Tunggu. Gue langsung kaget. Sandra Dewi apa Dewi Sandra? Nah, kayaknya. Dewi Sandra. Dewi Sandra. Dewi Sandra tiba-tiba ternyata dia lagi ke Amerika, lagi jalan-jalan, dia kenal sama temen gue, diajak nonton gue kayak ada Dewi Sandra gue. Ini random habis di tempat biker dimana orang-orang kayak brewol, gede badannya ngebir, tiba-tiba dia pakai baju putih, celana putih segala macam. Ini Kan muka dia kan bule banget kan ya, Dewi Iya, Sandra. Dan dia kan random banget. Cewek banget penampilannya Cewek. kan. Iya. Lah itu tapi di saat itu lo tahu itu adalah Dewi Sandra. Tahu. Oh. Gue maksudnya waktu pas sudah mulai masuk ke dunia musik, gue lumayan update sama permusikan Indonesia. Oh, oke. Ditambah Oh. internet udah mulai oke waktu itu kan. Udah Udah lagi. gitu. Iya. Jadi gue suka dengerin lagu-lagu Indonesia. Waktu itu kan beliau lagi dekat sama musisi Iya, almarhum. iya benar. Jadi wah musiknya keren banget pada saat itu dia. Dan gue juga sempat manggung ditonton sama Nicola Saputra. Wow. Sama Adinia Wirasti. Jadi gue ini cerita lucu. Gue tuh diajak sama teman gue. Tak ada teman gue nih di LA mau minta bantuin pindah-pindahan. Ya yaudah. Pas nyampe nggak taunya Adinia Wirasti. Gue gak kenal waktu itu, karena gue gak tahu ADC. Iya. Jadi udah gue bantuan, ayo halo, kenalan. Ternyata emang dia waktu itu lagi sekolah script writing di Iya. Hollywood. Oh, Akhirnya gue deket sama dia hampir tiap weekend tuh nongkrong bareng main capsa di restoran Korea. Waktu itu kita sering banget nongkrong, dan waktu itu dia masih galau untuk pulang ke Indonesia. Mau pulang apa enggak gitu ya. Pulang apa enggak, karena waktu itu dia masih bingung dia karir kemana. Akhirnya pas dia pulang dan gue juga pulang, gue baru tahu ternyata dia artis besar. Ya itu gue dikenalin waktu itu dia nonton gue manggung, diajak Nicola Saputra. Jadi gue kayak wow. Akhirnya gue baru tahu nih semua artis-artis gitu. Gue pernah ditonton sama artis besar waktu itu. Dan gue waktu itu 12 juta untuk 6 bulan. Oh my god. Udah habis gaji yang tadi, gaji dari teater segitu kayak nggak cukup. Langsung mikir lagi. Wah, kira-kira abis ini apa lagi ya? Berarti info yang gue dapet tuh salah. Apa lagi? Karena info yang gue dapet itu adalah 12 juta yang lo dapatkan itu. Karena Texas nggak ada apa-apa, jadi kerjanya beranak mulu gitu kan. Jadi anaknya lumayan banyak. Pas nyampe sana nggak pernah diajak main karena pendek. Sedih deh sama orang hitam-hitam yang tinggi-tinggi itu, memang jahanam mereka ya.